Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Naila. Silakan masuk, Nak. Ya, duduk Naila. Iya Ibu. Gimana nih? Apa tadi Naila mau kesini nih tiba-tiba? Ibu, Naila mau konsul. Ya, konsul. Nih tadi sebelumnya ada guru yang masuk? Ada Mata pelajaran apa tadi yang masuk? ada pelajaran PPKN PPKN. Sama Ibu? sama Bu Vera. Sama Bu Vera, oke. Naila tiba-tiba kesini nih. Pasti nih ada cerita-cerita. Iya, Wah, gitu. Oke, sebelum kita cerita-cerita nih, mungkin Naila haus dari kelas, mau minum dulu. Kasih. Silakan Naila minum dulu, nah nggak apa-apa. Sakit atau apa? Hari ini semangat sekolahnya? Nggak terlalu. Nggak terlalu semangat. Kenapa nih nggak terlalu semangat? Atau mungkin sarapannya yang kurang? Bosen Ibu. Oh, bosen. Oke, ini kenapa nih Naila bisa bosen? Nggak tahu. Dan Naila akhir-akhir ini kayak bosen. Terus nggak bisa fokus. Terus sering ngantuk Bu di kelas, sering terlambat juga. Oke. Ini berarti Naila nih kesini mau cerita-cerita nih, pasti Iya. bosen di sekolah kan? Oke. Oke, kita nih kan bakalan Naila bakalan cerita ke Ibu. Jadi nanti ceritanya nanti Naila cerita aja apa yang mau Naila ceritain. Jadi nanti Naila jujur aja gitu, karena kan kita ini kan bakalan laksanain konseling individual. Jadi nanti apalagi Naila kesini kan tanpa Ibu panggil, Naila sudah rela sendiri kesini. Jadi nanti mungkin bakalan kalau Naila cerita-cerita nanti Naila Ibu harap bisa terbuka, jujur, karena kan Naila kesini memang suka rela kan. Jadi nanti kalau Ibu tanya Naila jawab, terus nanti Naila ceritain aja nih apa yang mau Naila ceritain, apa semua itu, mungkin ya ada masalah di sekolah atau mungkin di asrama gitu, Naila bisa ceritain semua ke Ibu. Terus nanti semua permasalahan atau cerita-cerita Naila itu bakalan Ibu simpen rapat-rapat, karena kan di konseling individual ini ada yang namanya akses kerahasiaan. Jadi nanti Naila jangan takut, mungkin nanti rahasia Naila bocor gitu atau tersebar, mungkin ada rahasia-rahasia atau apa gitu, nanti Naila tenang aja gitu. Oke, sebelumnya karena Naila kesini sukarela, jadi kan Naila kesini untuk melaksanakan konseling individual kan, benar? Iya. Oke, jadi nanti kita bakalan melaksanakan konseling individual ini nggak lama-lama, cuma 30 menit aja. Jadi nanti Ibu harap Naila terbuka gitu, nanti jujur. Tapi sebelumnya karena Naila kesini datang sukarela, Ibu mau Naila isi surat pernyataan persetujuan. Maksudnya berarti tidak ada paksaan Naila kesini gitu. Bisa isi dulu, Nak? Bisa ya. Oke, kan datang hasilnya, Nak. Dah, Ibu. Oke, makasih, Nak. Tinggal Ibu. Udah nyaman duduknya? Atau mau pergengket dulu? Ini nggak apa-apa nih cerita-cerita. Dah. Mungkin mau minum lagi, Nak? Nanti aja biar ada. Naila mau cerita apa nih sama Ibu? Mau konsul tentang apa? Jadi Bu, Naila akhir-akhir ini suka kali tidurnya tuh lebih telat karena kan banyak belajar. Jadi karena tidur telat tuh Naila di kelas sering ketiduran. Terus karena tidur telat juga Naila tuh sering bangunnya tuh kan telat. Terus nanti kalau pagi tuh jadwal Naila tuh berantakan. Jadi kayak Naila nggak sempat makan pagi. Terus Naila paginya tuh buru-buru. Terus tuh di sekolah tuh Naila udah mulai nggak fokus, kayak kok nengok papan udah bengong. Naila nggak bisa paham apa yang dibilang. Terus udah gitu Naila juga sering ngantuk-ngantuk kayak gitu karena dalam pikirannya kayak nggak mau belajar, mau tidur kayak gitu. Terus
waktu-waktu Naila tuh berantakan. Kayak misalnya seharusnya Naila tuh siang ada les, Naila lebih kayak mau sekali les, maunya tidur, terus udah jarang makan juga, terus lebih bosen aja kok belajar kayak nggak ada hal-hal yang istimewa kayak dulu lagi. Iya, tuh kenapa Naila bosan? Misalnya mungkin nggak cocok sama kawan di kelas, atau mungkin Naila bosan sama gurunya, mungkin karena tadi ngantuk kan, nggak mau masuk sekolah atau malas belajar. Itu kenapa gurunya yang membosankan ngajar? Atau Iya mungkin sih. kepikiran orang tua di rumah? Lebih menurut Naila sih lebih gurunya, karena gurunya tuh cuma belajar kasih catatan, terus udah gitu nggak dicek, langsung ya udah nanti aja kumpul tuh kan Naila kayak buat catatan lagi, buat catatannya nggak bisa. So gurunya tuh nggak ada main-main game kayak gitu. Iya, Jadi, berarti monoton ya. Ya, Oh ya, oke, monoton. Pasti kan kita kalau mau, misalnya kayak guru kasih soal atau catat, kita pasti bakalan bosan. Apalagi kayak terus mencatat dari awal sampai selesai, kita terus dikasih mencatat, itu pasti bosan kali itu. Terus mungkin Naila mencatat, apa cuma Naila yang merasain atau kawan-kawan pernah juga mengeluhkan itu? Kalau saya sama Naila kawan sebangku, capek kali nih sama ibu ini. kalau akhir-akhir ini sih mereka kayak biasa-biasa, cuma Naila yang lebih kayak capek kali nyata lagi, nggak mau nyata jadinya kayak gitu. Oke, berarti Ibu bisa simpulkan nih, Naila pasti udah bakal kena burnout. Ya, burnout tuh kayak gini yang Naila rasain, bosan, jenuh. Mungkin Naila juga kalau belajar sering sakit kepala. Ini bisa juga nih karena susah tidur, karena mungkin mikir, aduh aku besok sekolah lagi nih, terus tuntutan juga pelajaran banyak, pasti banyak kali kan. Iya, Jadi banyak kali kayak gitu. Jadi Naila bosan kali, kok nggak ada refreshingnya kan, apalagi gurunya yang jelasinnya pun monoton, nggak ada game kayak Naila bilang tadi. Oke, jadi dengan permasalahan Naila tadi, Ibu bakalan menggunakan teknik yang namanya WDIP. Jadi nanti WDIP itu Ibu bakalan tanya sama Naila nanti apa keinginan Naila gitu. Pasti kan kalau Naila bosan kan, Naila punya keinginan nih, wah aku bosan, aku berkeinginan mungkin Naila, aku ingin jalan-jalan, mungkin jalan-jalannya mungkin Naila lebih ke hobi mungkin ke belanja-belanja, atau mungkin Naila ke traveling gitu kan. Mungkin itu bisa jadi juga salah satu untuk refreshing pikiran kita kan, biar kita nggak bosan. Terus dalam tekniknya juga nanti setelah Ibu bakalan nanti Naila bakalan kembangin sendiri tuh nanti. Setelah nanti aku mungkin refreshing, aku pasti bakalan dapatnya dari refreshing tuh pikiran aku yang tenang gitu. Jadi nanti dalam konseling individual ini, Ibu harapkan Naila kan terbuka. Jadi nanti Naila bakalan yang menyelesaikan, Ibu cuma kasih arahan gitu. Nanti Naila bakalan yang selesainya sendiri gitu. Jadi nanti misalnya kayak Naila nih bosan, terus nanti karena bosan tuh apa mungkin Naila butuh waktu istirahat gitu. Itu Naila nanti yang kerjain sendiri gitu. Mungkin karena Naila bosan tadi, Naila nggak istirahat, mungkin nggak istirahat kan. Jadi mungkin Naila juga kejar kayak pelajaran, aku harus bagus nih nilai aku gitu. Jadi karena Naila mungkin termotivasi, nilai aku nih harus bagus, orang tua aku nih nggak boleh aku kecewain. Jadi mungkin Naila itu nggak bosan, jadi dia karena Naila lelah, jadi dia jenuh gitu. Terus Naila kenapa nih nggak susah tidur? Apa mungkin Naila begadang? Naila sih begadang ini karena kan kawan-kawan Naila tuh kan nilainya tinggi-tinggi. Iya. Nah terus Naila tuh kan nilainya nggak setinggi mereka. Jadi Naila tuh kayak kejar target mereka kayak. Jadi Naila tuh sering kayak kejar target semalam untuk naik nilai. Iya. Jadinya capek. Jadi dia sering begadang. Sering begadang. Itu biasanya Naila begadangnya sampai jam berapa, Nak? Saya sampai jam 1:30. Jam 1:30. Apa sama teman-teman begadangnya, apa cuma Naila aja yang begadang? Lebih sering Naila sendiri. Sendiri itu ngapain, Nak, begadangnya? Terus lebih sering kayak ini jawab-jawab soal, terus nanti kayak udah capek bengong-bengong. Oh, berarti begadangnya karena belajar. Jadi Naila belajar terus-terus, jadi nggak tahu istirahat gitu. Karena mungkin ambisinya, karena mungkin kawan-kawan aku nih nilainya bagus nih, aku harus kayak gini nih nanti, apalagi nih mau ujian kan. Iya. Ujiannya hari apa, Nak? Hari Senin. Ya, jadi mungkin itu juga tuntutan. Naila mulai bosan nih dari kapan? Udah sekitaran seminggu.
Iya betul. Uh, Emang sih kalau memang bosan jenuh itu kita memang butuh istirahat sih ya. Nila sering merasakan sakit kepala nggak? Naila kalau sekarang ini kalau misalnya udah yang belajar kali, nanti kepala udah mulai nyut-nyut kayak gitu. Naila nanti kayak udah capek kayak gitu. Kalau waktu kepala Naila nyut-nyut tuh Naila ngelakuin apa tuh nak? Atau Biasanya misalnya Naila suruh kawannya, udah pijitin aku gitu, pijitin aku. biasanya sih Naila kayak berhenti bentar kayak sampai udah nggak nyut lagi ya, lanjut lagi kayak gitu. Atau pakai balsem. Iya, pakai kayak koyo kayak gitu. Iya, aduh. Itu bisa juga jadi salah satu alternatif ya biar kita mungkin untuk mengobati rasa sakit kepala kita. Terus Naila dengan rasanya bosan nih, ada nggak terpikir di pikiran Naila, aduh aku mau libur nih 1 hari gitu. Ada. Libur 1 hari itu Naila mau kemana? Atau misalnya 1 hari aku berkeinginan mau tidur aja seharian gitu. Atau mungkin 1 hari aku mau ke pantai. Mungkin Naila suka ke lihat-lihat alam, aku mau nih ke taman gitu. Naila berkeinginan mau kemana gitu? Ada, kalau misalnya sehari Naila libur tuh, Naila pengen, kan Naila suka jalan-jalan. Nah, Naila pengen kayak jalan-jalan seharian tuh, entah ke mall atau kemana, terus Naila pengen kayak jajan-jajan apa yang Naila mau, terus beli barang-barang yang Naila mau, terus nanti udah kayak gitu Naila jalan-jalan, terus kalau nggak main sama kawan-kawan, terus nanti udah pokoknya main-main. Berarti kulineran lah ya. Itu memang semua orang tuh kalau udah lelah tuh memang jalan-jalan. Ada juga orang nanti aku mau tidur seharian. Itu sebenarnya Naila di sini sama teman-teman kan asrama. Itu hari Minggu libur nggak dikasih sama pihak sekolah? Libur sih, tapi bukan tidur di rumah, jadi kayak pergi pulang lagi sini. Naila biasanya libur hari Minggu sehari itu kemana? Karena tuh biasanya libur sehari doang, jadi biasa Naila di hari itu tuh Naila kejar semua, kayak pengen makan nih, pengen jalan-jalan, pengen beli barang kayak gitu. Itu jalan-jalannya sama temen atau memang aku nih harus sendiri nih, harus gitu sama teman-teman atau gimana? Sih, kalau Naila sendiri bisa, tapi kadang Naila ajak juga kayak ada yang mau keluar nggak, yuk aku jemput kayak gitu. Berarti pulangnya Minggu sore. Iya, Minggu sore. Ada nggak misalnya Naila kepikiran aku udah mau istirahat aja nih sehari gitu, maksudnya istirahatnya tuh aku mau tidur, atau misalnya yang hari Minggu tuh Naila bahkan mungkin nggak jalan-jalan, malah belajar. Pernah nggak belajar 1 hari gitu? Kalau biasanya dari 1 hari itu kayak sehari sebelum ujian. Waktu itu biasa Naila belajar seharian tuh. Tapi kadang juga Naila kayak kalau udah belajar kali, selama libur tuh Naila udah mulai ketiduran di rumah, udah capek belajar, jadi udah. Jadi biasanya belajar yang sering kayak itu sehari sebelum ujian. Iya. Berarti memang alternatifnya ini Naila, berarti kalau jenuh tadi memang harus butuh ya jalan-jalan gitu. Atau misalnya nggak usah hari libur nih, hari Minggu. Naila kan belajar nih setiap hari, terus pulang sekolah. Apa Naila lanjut belajar lagi? Karena siang kami ada proses, biasa Naila siang sih duduk-duduk di barak aja kan, nggak belajar kayak itu. Cuman Naila buka-buka buku yang di sekolah tadi kayak. Oh berarti belajar lagi di sekolah, belajar pulang sekolah belajar. Sebenarnya belajar tuh memang bagus, tapi ibu saranin Naila maksudnya bukan artian jangan belajar ya, kita juga harus mementingkan diri kita sendiri. Seperti misalnya Naila kan udah sekolahnya belajar, terus pulang sekolah belajar lagi, coba misalnya tidur siang, atau misalnya kalau siang mungkin ada kegiatan, atau malamnya belajar sebentar, terus kasih waktu lagi untuk dirinya istirahat. Jangan terus-terusan belajar terus, jadi nanti lupa waktu, jam 1:30 lagi begadang lagi, besoknya sekolah lagi, terus aduh aku belajar lagi nih, jadi disitulah kita mungkin lambat, terus aduh aku sih belajar aja nih, terus bosan, apalagi di jam pertama gurunya yang gak kita sukai gitu ya kan, apalagi mata pelajaran yang gak kita sukai gitu. Jadi mungkin Naila harus ngelakuin itu, Naila harus istirahat, terus Naila juga harus mengatur waktu belajar Naila. Jadi jangan misalnya
ada tugas sekolah nih, terus Naila tumpuk. Misalnya aku ngerjainnya nantilah jam 8 gitu. Nantilah jam 8. Terus misalnya ada 3 mata pelajaran, ada tugas rumah kan. Terus Naila kerjain dalam satu waktu. Pasti itu kan kita pusing sendiri kan. Jadi di situ Naila sendiri yang atur jadwal belajar Naila. Jadi Naila juga harus atur juga istirahatnya, harus atur waktu belajarnya. Jadi jangan misalnya Naila udah capek kali, terus dipaksain gitu buat ngerjain itu, atau mungkin istirahat sebentar terus Naila mau kerjainnya dalam satu waktu. Itu kan kita kayak pusing sendiri kan. Ini kok susah kali, Itu berarti harus pinter-pinter Naila untuk mengatur waktu tersebut. Jadi Naila jangan tumpuk dalam satu waktu gitu kan. Terus Naila misalnya, oh ini udah jam 11 nih, mungkin kalau jam 10 kalau kita bilang sekarang cepat kali tidur kan. Oh udah jam 11 nih, aku harus ini udah harus waktu aku istirahat, karena kan pasti kita lelah kali siangnya. Atau mungkin Naila merasa belum bisa tidur, coba pejamkan aja matanya. Takutnya nanti kalau misalnya ASI dipaksain begadang nanti jadi terbiasa kan. Jadi mungkin karena itu Naila nanti besok paginya tidur di kelas gitu. Jadi Naila tuh harus mengatur waktu Naila dengan baik gitu kan. Jadi nanti misalnya yang kayak ibu bilang tadi, misalnya sehari Naila jalan-jalan gitu. Setelah Naila hari Minggu tuh, kayak tadi kan Naila bilang hari Minggu kan libur gitu. Hari Minggu tuh jalan-jalan, bisa sendiri, bisa sama teman-teman. Nah dengan jalan-jalan tuh besok paginya kan hari Senin tuh sekolah lagi. Apa yang Naila rasain setelah jalan-jalan? Apa mungkin Naila kembali bersemangat, atau besok sekolah lagi nih gitu. Apa memang butuh waktu liburan? Oh tanggung kali nih waktu liburannya. Kalau ini kan ini kan udah dekat ujian kan. Tapi Naila tuh sering kalau misalnya udah balik kayak besok sekolah lagi. Tapi karena tadi udah main sama kawan, jadi kayak biasanya tuh kan jadi Naila kalau belajar sama Rani kan kayak cita-cita yang kejadian jalan-jalan tuh kan. Jadi Naila kadang semangat, tapi kadang Naila ingat kayak belajar lagi kayak gitu. Jadi berarti hari Seninnya tuh Naila semangat nggak sekolah? Semangat, cuman kalau misalnya keingat belajar tuh kayak yang belajar lagi kayak gitu. Berarti memang harus butuh waktu istirahat aja, tapi paling semangatnya berarti nggak terlalu full lah ya kan gitu. Ini waktunya mau ujian, ini banyak nggak tugas dari? Banyak. Apa nih yang paling Naila nggak suka nih mata pelajaran? Naila lagi capek-capeknya tuh kayak sosiologi. Nah tiba-tiba tuh di Hamin berapa mau ujian nih suruh buat tugas PPT, suruh buat penelitian. Jadi itu tuh kayak itu mandiri buatnya. Kelompok sih, cuman kan ini di sini kan dibatasin device kan. Jadi kalau minggu tuh kadang harus buat tugas juga yang dari sekolah. Iya benar-benar. Naila suka pelajaran yang enggak Naila suka pelajaran apa? Sosiologi. Kenapa Naila nggak suka sosiologi? Sosiologi tuh ribet. Naila susah paham kan. Terus tugas-tugasnya tuh lebih banyak ke penelitian di sosial-sosial kayak gitu. Jadi kadang waktu liburan Naila tuh terganggu sama itu, jadi Naila kayak kurang suka. Kurang suka berarti ya. Ini kan kayak mau ujian, atau mungkin Naila, mata pelajaran apa nih yang Naila betul kayak tugasnya paling banyak tuh mata pelajaran apa tuh? Tugas paling banyak tuh lebih kayak mata pelajaran bahasa Inggris, tapi rata-rata tuh tugasnya tuh yang di sekolah, nggak dibawa pulang. Tapi kok sekali belajar tuh kayak dikasih 3 tugas kayak gitu, tapi nggak dibawa pulang tugas di sekolah. Jadi apa nih rencana Naila, kayak banyak tugas nih kan gitu. Rencana Naila nih buat ngerjain tugas itu selesai sebelum ujian tuh apa? Rencana Naila sih kan sebelum ujian tuh tandanya kan libur Naila kayak cuma sekali kan. Nah jadi di situ tuh rencana Naila tuh Naila atur terus, kayak misalnya pagi tuh kalau bisa tuh Naila siapin sebelum pulang tuh kayak satu tugas. Nanti kalau misalnya di rumah Naila sempat-sempatin, kalau memang Naila bisa kerjain, kalau enggak apa-apa, nanti lanjut di bara aja. Terus nanti kalau
udah kayak gitu tugas-tugas Naila jangan ditumpuk satu kayak gitu, jadi Naila bisa bagi-bagi kayak sebelum liburan ini kok bisa buat di barat aja, kok misalnya bisa dibawa pulang aja. Ada nggak misalnya Naila kepikiran buat tugas kelompok gitu, kamu kerjain tugas ini nanti biar kita sama-sama enak gitu, ada nggak gitu? Ada. Itu kawan-kawan Naila kayak mana loh tanggapannya? Untungnya kawan-kawannya tuh kayak nerima, malah ada nih kayak aku bagian mana kerjainnya, jadi Nela kan cuma bilang kayak kamu dari sini ya, kamu di sini ya, jadi nanti orang ini semuanya kayak kumpul tuh sama-sama, jadi tinggal disusun-susunin aja. Berarti rencananya itu. Ini ada nggak yang udah Naila kerjain itu tugas sebelum? Karena kan ini beberapa hari lagi ya mendekati ujian. Ada nggak tugas-tugas yang sebagian udah Naila kerjain? Ada juga yang belum. Berapa mata pelajaran lagi? Yang belum. Yang udah apa yang belum? Yang belum sebenarnya 2 lagi. Tapi itu tuh bisa buat di rumah bukan di barat. Jadi mungkin minggu ini Naila atur dulu jadwalnya. Iya, itu mungkin karena tadi kan Naila bosan kan. Tuh Naila yang kayak Ibu Mana kayak tadi kan Naila sebenarnya udah Naila omongin sendiri. Atur jadwal belajarnya, terus mungkin kerja kelompok sama kawan. Pokoknya kalau di sekolah yang penuh tuntutan pelajaran tuh Naila buat asik sendiri aja sebenarnya. Terus nanti pintar-pintar cari kawan. Jangan pula misalnya di kelas ada musuh gitu. Naila nggak ada musuhnya kan? Nggak ada. Alhamdulillah. Tuh kita karena kalau kita ada musuh atau misalnya aku nggak cocok nih sama kamu, pasti kan kita bakalan terganggu juga kan. Apalagi kita sebagai perempuan pasti kayak kita ada musuh kayak sindir-menyindir gitu, itu pasti bakalan juga terganggu buat akademik kita, karena mungkin masuk kelas nih ketemu dia lagi nih, apalagi mungkin kayak guru suruh kita atau apa, mungkin ada rasa kayak cemburu gitu pasti ada kan. Mending Naila nggak ada musuh gitu. Kayak Ibu bilang tadi, ini setelah ujian kalian pulang ke rumah masing-masing. Nah itu Naila manfaatin dengan baik-baik, jangan mungkin Naila baru pulang ke rumah langsung belajar gitu. Jadi Naila mungkin jalan-jalan, terus manfaatin waktu untuk sama orang tua gitu kan. Naila pokoknya manfaatin. Itu kan liburnya berapa lama nak? Dari yang dibilang sih sekitar 1 minggu lebih kayak 10 harian kayak. Berarti nanti setelah 10 harian itu kan balik ke sini lagi. Berarti melaksanakan pembelajaran seperti biasa lagi. Oke, itu berarti memang Naila harus atur masa liburan Naila dengan baik-baik. Jangan belajar. Ini ujian kenaikan kelas ya? Iya, berarti kan ini kan udah mau kelas 11. Jadi Naila sebelum bosannya menjadi-jadi, jenuhnya itu Naila memang betul-betul harus pintar mengatur waktu. Itu dari diri Naila sendiri, karena kalau bukan Naila yang merubahnya kan jadi siapa lagi kan. Nggak mungkin misalnya orang tua yang atur jadwal belajar Naila, itu dari Naila sendiri, karena Naila sendiri yang tahu kayak mana keadaan tubuh Naila sendiri yang bisa menyembuhkan badan Naila sendiri. Karena kan aku udah capek, tapi Naila tetap paksain gitu, aku harus juara, mungkin kalau bukan pun nggak juara, aku harus lebih dari si dia, dari si itu gitu. Jadi mungkin karena kan kita tubuh ini berbeda-beda ya sama teman kita. Kalau memang mungkin kita merasa terlalu capek, terlalu jenuh, bahkan sampai kita sakit kepala, insomnia gitu. Jadi itu dari diri kita sendiri yang kita, aku rehat sebentar nih, aku istirahat sebentar, badan aku nih terlalu lelah gitu. Jadi yang kayak Ibu bilang, kalau udah banyak tugas, dia jangan ditumpuk, dikerjakan dalam satu waktu. Mungkin aku ganti aja lah tuh buat tugas. Mungkin ada kita kan rasa bosannya, ganti aja lah itu kita buat tugas gitu. Nanti terus pas misalnya udah jam, misalnya kita mau ngerjain jam 8. Di situ misalnya kita kerjain tugas rumah kimia, fisika dalam satu waktu. Karena kan otak kita ini perlu istirahat juga kan. Jadi di situ Naila memang harus mengistirahatkan sebentar badan Naila, pikiran Naila, jangan terlalu fokus. Bukan berarti Ibu larang Naila untuk belajar ya, karena kan kita belajar ini memang perlu, tapi waktu istirahat juga memang juga perlu, karena kesehatan kan memang paling mahal ya. Jadi Naila memang harus pintar-pintar waktu gitu. Nah, jadi dengan permasalahan Naila tadi nih udah Naila ceritain nih sama Ibu. Nah, jadi apa nih yang Naila dapatin untuk gimana ya?
Naila terapkan gitu ke depannya. Jadi menurut Naila yang udah Naila dengan ini kan, jadinya tuh Naila tuh nggak boleh numpukin tugas dalam satu waktu tuh. Terus Naila tuh harus atur waktu Naila sebagus-bagusnya biar nggak monoton di satu waktu. Terus udah kayak gitu kan, apalagi ini kan mau ujian kan, Naila sempat-sempatin juga istirahat, Iya, jangan benar sekali. beratin belajar gitu. Terus siap ujian ini kan juga ada libur nih, Naila juga nggak boleh menekan Naila untuk belajar di saat itu. Benar sekali. Jadi kan Naila udah tahu, tandanya Naila harus banyak-banyak bagi-bagi waktu, pintar-pintar bagi waktu. Terus tuh ini jangan menekan belajar di sehari, jadi Naila biar nggak begadang-begadang. Iya, itu benar kali tuh. Berarti Naila nih harus menerapkannya biar nanti pas waktu ujian Naila siap gitu, nggak ngantuk-ngantuk lagi, jadi nggak capek-capek sendiri gitu. Berarti Naila tuh harus menerapkan apa yang tadi Naila bilang. Berarti kan aku memang harus istirahat gitu. Jadi Naila harus menerapkan apa yang udah Naila sampaikan ke ibu tadi. Nah, nanti ini ada lembar tugas yang Naila isi gitu. Ibu mau lihat nih nanti bakalan berhasil nggak yang tadi Naila sebutkan tadi rencana Naila itu kan berarti kontrak perilaku untuk diri Naila sendiri. Nah, kalau memang betul nanti Naila merasa ada perubahan dalam diri aku, Naila nanti kita bakalan melaksanakan konseling individual lagi nanti minggu depan setelah ujian gitu. Nah, jadi nanti pasti bakalan ada perubahan apa mungkin Naila terapkan ini nggak ada perubahan sama sekali. Nanti kita bisa cari jalan solusi dan jalan keluarnya sama-sama lagi gitu. Ibu mau lihat nih seberapa jauh Naila ngerti atau rencana Naila untuk kedepannya. Kita mau minum dulu nak, capek. Tanggal 20 bulan Ada nggak ngerti nak? ngerti. Ini Siap nih langsung pulang ya nak? iya Bu.
Hmm. Ya, Ibu. Oke, terima kasih. Oke. Nah, ini kan kontrak tingkah laku Naila. Jadi nanti dari hari ini nanti sampai minggu ke depannya nanti kan kita bakalan laksanain konseling individual lagi. Nanti Ibu bakalan jadwalin, nanti Naila datang ke sini lagi gitu. Oke. Nanti dari tingkah laku Naila yang ini kontraknya bakalan ada perubahan nggak setelah sebelum ini kan Naila kan kesini datang sendiri. Jadi nanti Ibu mau lihat nih tingkah laku Naila setelah kita melaksanakan konseling individual kayak mana, apa mungkin ada perubahan gitu. Nanti kita bakalan jadwalin lagi konseling individual kita berikutnya gitu. Ini kan udah selesai. Jadi gimana nih perasaan Naila? Naila senang, jadinya Naila ada teman juga untuk Naila bicara, terus ada masukan juga yang bisa bikin Naila jadi tahu kayak mana ini. Iya, memang kalau mungkin emang kita kalau ada masalah tuh sebaiknya kita cerita, apalagi cerita memang sama guru BK gitu, karena kan kalau kita bukan berarti kita nggak boleh cerita sama yang lain. Mungkin Naila mungkin malu gitu cerita sama teman-teman atau sama orang tua mungkin agak canggung gitu. Naila bisa cerita aja ke guru BK, mungkin sama ibu atau sama guru BK lainnya. Naila jangan pendam sendiri, karena takutnya kalau pendam sendiri Naila nggak bisa atur waktu, bingung sendiri gitu. Berarti Naila bisa cari solusi dengan mendatangi guru BK gitu. Karena ini udah selesai, ibu pun ucapin terima kasih nih kepada Naila yang udah sangat terbuka, udah jujur sama ibu gitu. Naila juga udah mau cerita-cerita banyak gitu. Terima kasih karena udah selesai. Alhamdulillah gitu. Naila setelah ini pulang sekolah ya Naila. Ya berarti langsung pulang sekolah, mungkin langsung sholat atau makan gitu. Makanya jangan ditunda-tunda. Gitu. Mungkin minum dulu nak, nggak apa-apa. Mungkin haus cerita-cerita kan. Haus. Ya makasih ya Naila. Nanti kalau udah ibu buat jadwal nanti ibu bakalan kabarin ke Naila lagi. Nanti kita bakalan laksanain konseling individual sama-sama lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Iya, hati-hati ya nak. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sama-sama nak.